Selamat datang di kuliah Struktur Data dan Algoritma 1 S1 Informatika UNS. Bersama saya Adi Wijayanto. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sorting atau pengurutan nilai. Ya, saya akan menyampaikan pengenalan mengenai sorting atau pengurutan nilai, kemudian pengenalan beberapa algoritma dasar untuk sorting. Ya, nanti diantaranya ada bubble sort, selection sort, insertion sort. Ya, kemudian nanti ada quick sort dan merge sort ya, tambahannya. Untuk setiap algoritma nanti memiliki cara atau langkah yang berbeda-beda gitu. Oke, kita mulai dengan pengenalan sorting atau pengurutan nilai ya. Nanti kita akan membahas mengenai beberapa algoritma untuk mengurutkan nilai ya. Di sini sorting itu sendiri adalah pengurutan nilai. Jadi nanti ada sejumlah nilainya bisa berupa angka, mungkin bisa berupa string atau huruf ya, atau rangkaian dari huruf yang membentuk kata. Nanti kita akan urutkan berdasarkan suatu kunci atau key. Kunci atau ini nanti ya, pedoman nanti diurutkan berdasarkan apa gitu intinya ya. Nah, key yang dipakai untuk mengurutkan atau kunci yang digunakan untuk mengurutkan itu nanti bisa berupa tadi ya, bisa berupa nilai numerik atau angka gitu ya, urutan angka misalnya dari paling kecil ke paling besar begitu, atau bisa juga dalam nilai alfabet ya, yang diurutkan itu kata begitu. Nah, beberapa contohnya nanti kita akan lihat ya. Contoh kasus pengurutan nilai misalnya di dalam kamus ya. Misalnya kalau kalian memiliki kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau mungkin kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kalau dilihat di sana kata-kata yang ada yang tercetak di dalam kamus itu sudah urut abjad ya, mulai dari yang awalnya A sampai Z begitu. Kemudian contoh yang lain untuk kasus pengurutan nilai adalah misalnya pengurutan nilai numerik atau angka. Ada sebuah array dengan 7 elemen. Ini nilai elemennya misalnya di sini belum urut ya. 42, 33, 23, 74, 44, 67 dan 49 misalnya. Ini ada 7 anggota atau 7 elemen array. Nanti kalau kita urutkan ya, itu nanti kemungkinannya ada 7 faktorial atau 5040 cara menyusun elemen array tadi. Nah, tapi kalau di dalam sorting nanti kita mengurutkannya tidak sembarangan. Mengurutkannya bisa secara ascending. Ini maksudnya dari nilai paling kecil sampai paling besar, ini ascending order. Ya, di sini hasilnya 23, 33, 42, 44, 49, 67 dan 74. Atau bisa juga diurutkan secara terbalik, descending order ya. Descending itu nilai yang paling besar dulu sampai yang paling kecil nanti di belakang. Nah, kalau secara descending nanti hasilnya 74, 67, 49, 44, 42, 33 dan 23 begitu. Nah, terus bagaimana kalau contoh yang lain dalam sehari-hari kita menggunakan komputer misalnya ya, ini. Misalnya kalau kita menggunakan Microsoft Excel begini, kita bisa mengurutkan nilai dalam suatu kolom gitu pakai menu sort ya. Entah nanti mengurutkannya bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil, ascending atau descending order gitu. Nah, contoh yang lain di sini misalnya kita menggunakan database. Kita melakukan select dari suatu tabel. Nah, itu bisa juga kita urutkan nilainya. Jadi nilai yang nanti akan muncul di hasil select itu urut ya. Ini contohnya saya punya tabelnya namanya tabel kebutuhan.
Itu saya select, kemudian saya tambahkan perintah order atau pengurutan. Order by nama, di sini berarti saya urutkan berdasarkan nama. Namanya diurutkan secara descending, ini terbalik ya, dari abjad yang paling terakhir ya, di situ. Jadi ini namanya sama-sama, di situ ada kebutuhan di situ ya, tapi belakangnya ini berbeda ya, ada yang diawali huruf T, P dan A. Nah, ini sudah menunjukkan urutan terbalik atau descending. Sebaliknya nanti kalau ascending berarti harusnya A dulu, kebutuhan alat dulu, kebutuhan pupuk, baru nomor 3 yang paling bawah itu kebutuhan tenaga kerja, begitu. Nah, itu tadi contoh-contoh kasus pengurutan nilai.